Om Swastiastu, Awinamastu, Namo Sidam, Sama Sampurna, Nama Swaha. Sharing nih lagi tentang dengan Tiang Keslingga Kalfatar. Ya hari ini mungkin berhubungan dengan tenung sedikit nih. Tenung itu kan cara bagaimana konsep tradisional sebenarnya untuk memahami uh, bagaimana ke depan suatu keadaan tertentu ya, dengan beberapa media-media dan juga dengan sastra-sastra tertentu. Seperti misalnya ada tenung yang menggunakan warige, yang konsep Bali sudah ada. Nah, tenung itu merupakan bagian dari sabtete ya, sabtete yang merupakan tetenger, usade. Sabtete itu antara lain itu ada tanya, habis itu tangar, habis itu tahan, habis itu tanda, habis itu tenu, dan juga turekse, kemudian ada tambe. Itu bagian dari sabtete gitu ya. Nah, terus hari ini kita sambil sambil santai gitu kan. Kita kan punya suatu keinginan atau harapan ke depan gitu ya. Nah, ini tenung dengan menggunakan ceki. Ceki, nah, kalau dari tenung itu sendiri itu merupakan faktor-faktor yang mungkin dikatakan tidak ada kaitannya, namun itu bisa menjadi bagian yang perlu dipersepsikan, bagian yang perlu disimak gitu ya. Nah, anggap mungkin itu tenung ya. Ada pilih 1 sampai 5, terus ingin tunjukkan harapannya ke depan apa gitu ya. Nah, ini kita yang bagi. Oke. Yang bagi menjadi 5, pilih salah satu, bebas, random, dan pikirkan harapan-harapan ke depan. Sambil kita sharing juga nanti tentang sedikit tentang konsep Dharma dalam Panca Maya Kosa gitu ya. Nah, sudah dipilih 5 nggih. 5 niki 1, niki 2, niki 3, ini 4, ini 5. Nah, Tiang juga ada klinik juga, ada juga usaha terapi juga di daerah Tukat Balian dan juga ada di Tukat Yahya. Sira uning kalau misalkan ingin melakukan suatu usaha terapi, okay? Nah, makin dari nomor 1, Sira mungkin yang memiliki keinginan nomor 1, kartunya adalah G. Nah, ini kartu ini bisa dikatakan menyatakan bahwa ada suatu berita di ke depan, ada suatu pemaknaan tertentu di ke depan. Entah berita itu adalah berita baik atau buruk, jadi persiapkan diri. Itu ya. Terus yang kedua itu ada ini Jit, Jit Panji namanya. Ini artinya hati-hati, ada suatu energi-energi buruk yang datang. Jadi kalau ingin melakukan suatu harapan-harapan tertentu di ke depan, hati-hati apakah itu sesuai dengan keinginan kita atau mungkin itu sesuai dengan moralitas yang ada, sila yang ada, atau juga hati-hati dengan gangguan di sekitarnya. Itu yang lain. Bukan berarti itu tidak bisa dilaksanakan, tapi ada jalan-jalan lain yang bisa kita pahami dan itu juga membuat kita lebih kuat ke depannya. Kemudian nomor 3, nah ini. Nomor 3, hati-hati bahwa ke depan itu selain juga ada permasalahan, tapi ada suatu penolong di dalam dirinya kita. Satu penolong yang membuat kita nyaman, satu penolong yang membuat kita bisa keluar dari situasi yang ada. Jadi, tekunlah dalam melaksanakan dharma, tekunlah dalam melaksanakan kewajiban. Di saat itu karma baik akan datang. Ini ya, 3. Kemudian nomor 4, nah yang ini Sira memilih nomor 4, Astungkara ini memargi antar perjalanannya. Nah, enten niki kartu keberkahan yang sangat baik diceki. Nggih.
Kemudian yang selanjutnya itu ada lak manik namanya. Joji Sasi Gola Jitpot. Kalau lak manik namanya, yang ini artinya dengan kemantapan hati, dengan kekuatan diri, mudah-mudahan ke depan bisa tercapai apa yang diinginkan. Artinya adalah kuatkan, mantapkan hatimu, cari pemahaman, cari pengetahuan lebih banyak tentang apa yang diinginkan, apa harapan ke depan ya. Mantapkan hati ya, jangan ragu-ragu. Nah, Nike mantan kalau untuk ceki yang ada, semoga berkenan. Dan setelah niki ada tiang share sedikit tentang pemahaman Dharma sambil mendengarkan, sambil sharing lah. Oke, terima kasih. Semoga beresonansi. Oke. Semoga berkenan ya tadi tentang ceki nike. Ya mudah-mudahan harapan-harapan ke depan kita bisa istilahnya mendapatkan suatu pembelajaran juga, suatu kekuatan juga bahwa karma itu pasti akan datang kepada mereka yang benar-benar melakukan kebajikan gitu ya. Nah, mungkin sharing sedikit tentang ya kalau yang mau ingin lanjut silakan Niki. Niki saya sharing sedikit tentang Dharma itu ya, yang berhubungan dengan psikologi kepribadian dalam ruang Dharma. Nah, ini sebetulnya ada juga di sini psikologi kepribadian dalam ruang Dharma niki buku yang tiang tulis juga si Runing wenten Sani Kayun dan juga sudah ada di Gramedia juga ya. Gramedia dan juga di penerbit Kalfatar Tata Aksara. Siapa tahu ada yang mau mencoba untuk menerbitkan bukunya Raris. Nah, yang suatu pertanyaan mungkin bahwa Sancita Karma, kehidupan masa lalu itu, bagaimana cara menilai itu semua? Bagaimana cara untuk memahami apa sih Sancita Karma kita yang menjadi dirinya kita gitu. Karma di kehidupan yang lalu itu ya dalam dirinya kita. Ya intinya dalam konsep penciptaan manusia, Atman itu sebenarnya melupai dirinya sebagai bagian dari Brahman. Sebetulnya kan ada Atman, Brahman, Aikyam yang harusnya itu menyatu ya. Menyatu sebetulnya, tapi Maya Guna, Satwik Rajas Tamas itu membuat melupai hakikat diri Sangkan Paraning Dumadi. Kalau dalam bukunya juga dari Carl Gustav Jung juga menyebutkan ada diri yang tidak ditemukan gitu ya. Diri yang tidak ditemukan maksudnya suatu kesadaran jiwa yang mungkin perlu disadari lebih dalam. Cara untuk memahami itu kalau di Bali sebetulnya sudah ada pakem-pakemnya secara tradisi gitu ya. Akan tetapi itu juga sebagai menjadi masuk ke dalam ranah keyakinan dalam diri. Ada yang mungkin merasa hidup ini seperti kertas putih, tapi dalam Hindu, dalam kehidupan diri kita ada bakat-bakat tertentu dan juga ada bakat yang artinya diketahui oleh keleluhuran. Leluhur sendiri itu pun kita tidak bisa melepas. Maksudnya kita menghindari lah kuliner miram ya, keturunan dari siapa, keturunan dari tapi kita bisa memahami bahwa secara genetis keturunan itu akan menjadikan dirinya kita siapa yang sekarang. Misalkan bagaimana kita memahami Sang Saptarsi, siapa keturunannya, Pancaresi siapa, terus mungkin ada yang lain juga Dangyang, Bahula, Barada dan sebagainya itu dalam konsep Hindu itu ya. Konsep Pasemetonan. Nah, itu ketika dicari garis lurusnya itu ada suatu genetik dan itu juga tidak langsung lurus. Kadang misalkan leluhur ketiga, leluhur keempat, leluhur kelima.
Cara untuk menilai itu ada di paling tidak ada yang tiang pernah baca itu di Tatwe Jenane, Jane Tatwe, yang artinya sire sane lahir sire sane punya suatu kelahiran sang Tripuruse, nah itu dia akan bersifat seperti apa. Sire Sane kelahiran Pancaresi dia seperti apa, Saptaresi seperti apa, Dewa Resi sang dewa gimana, seperti itu ya. Kelahiran-kelahiran itu ada suatu sifat-sifat satwika guna. Kemudian ada sifat-sifat lain seperti misalkan bagaimana kelahiran sang Widodare, bagaimana kelahiran eh, sang raksasa, bagaimana kelahiran sang Gandarwa, bagaimana juga kelahiran mungkin Daitya, bukan seperti itu ada juga. Kemudian ada juga kelahiran-kelahiran yang secara tamasik gitu ada Buta Yaksa, Buta Dengan, Buta Paisaca dan juga Buta uh, Kala itu ya. Itu di Tattoo Jenana. Kombinasinya itu mudah-mudahan juga bisa buat kita masuk ke dalam pradabda kriya mana yang baik, mendapatkan suatu karma baik, pada akhirnya nanti sang kriya mananya kita di kehidupan mendatang bisa lebih baik pula, itu ya. Sekarang kembali lagi kepada bagaimana sih kelahiran kita sebenarnya, pakatnya atau pemaknaannya. Mungkin kita bisa lihat dari ini eh, kelahiran berdasarkan sang wariga. Wariganya itu ada misalkan tenung dwi warenya, ada mungkin juga triwarenya, caturwara, pancawara, satwara itu memiliki arti masing-masing gitu ya. Misalkan sang beteng misalkan triwara beteng itu orangnya senang untuk memujam, senang untuk pujam. Kemudian menge itu triwara itu orangnya itu cenderung ekstrovert atau senang untuk bersosial. Kemudian ada Sri. Nah, Sri kan akeh niki wonten Sri catur Caturwara wonten Sri, Rendaswara wonten Sri, Daswara wonten. Nah, itu ketika bergabung semua itu akan cenderung memiliki beruntungan dalam hidupnya. Atau mungkin Pancawara juga Punapi, Saptawaranya juga Punapi itu memiliki karakter-karakter sendiri. Ketika itu digabungkan, itu akan menjadi suatu gambaran diri bahwa diri pun sudah memiliki suatu jalan-jalan tertentu. Dalam konsep Plato, Plato kalau nggak salah sama dan Aristoteles juga pernah juga mengatakan bahwa manusia itu sudah memiliki kecenderungan ada suatu jalan-jalan tertentu dalam dirinya. Nah, itu adalah suatu apa namanya konsep atau gagasan yang mungkin bisa juga difahami dalam konsep ruang dharma, psikologi kepribadian dharma itu, gitu ya. Dengan memahami itu termasuk juga yang lain bagaimana pengaruh hukum, bagaimana pengaruh sasih, bagaimana juga pengaruh Tao mungkin ya, bagaimana juga pengaruh yang lain gitu ya. Itu sangat baik untuk dipahami gitu ya. Karena terkadang ketika kita lahir pun sebagai seorang dharma, kita pun tidak lahir di dalam suatu lingkungan yang kita kehendaki sendiri. Artinya itu juga menjadi suatu ujian. Ketika Sanjata Karma hadir dalam dirinya kita memiliki suatu bakat-bakat tertentu itu pun bisa dikatakan kita memiliki perisai tertentu, kita memiliki pedang tertentu, kita memiliki busur tertentu, kita memiliki sesuatu yang artinya bisa kita gunakan dengan baik. Lalu kita berada di suatu lingkungan apa? Lingkungan yang membuat kita kuat ke depannya, gitu kan, yang membuat kita belajar ke depannya. Karena kalau berada di Burloka itu kan Sabtu Loka ya, Sabtu Loka yang artinya kita berada di paling bawah di Burloka yang punya aturan-aturan dharma. Kalau kita berada di wilayah lain, Burjana atau Sunyi Loka dan yang lain, Swah Loka itu berbeda aturannya. Waktunya mungkin berbeda. Dunianya juga mungkin berbeda. Apalagi kalau kita masuk ke dalam jenjang-jenjang yang di bawah Sabta Petala Loka itu, Sabta Petala Sutala Witala Tala Tala Watala Satala Mata dan sebagainya, Petala Loka itu kita berada di wilayah yang lebih keras dari ini, di Burloka ini ya. Kalau sudah di Burloka ya
dipahami saja bahwa ada standar-standarnya untuk kita hidup, ada jalan untuk kita hidup, ada kebaikan yang perlu kita jalanin, itu ya. Aturan-aturan itu kalau di dalam Sarasama saya katakan kita lahir dalam lingkungan dharma ya kita lah melakukan kegiatan dharma. Disebut di Agastya Parwa juga disebutkan bahwa bersyukurlah kita menyelamatkan kelahiran dharma. Karena dengan itu kita bisa melaksanakan dharma untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk lain untuk kualitas dirinya kita sendiri, itu kekuatannya kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui sang-sangkan paraning dumadinya kita dengan sedikit mengulik pembahasan Tendung Wariganya. Nah, pada saat itulah kita paling sedikit bisalah untuk mengungkapkan kabut-kabut tebal di depan. Tidak semua itu akan mendapatkan suatu kombinasi yang misalkan kurang baik itu ya. Pasti ada suatu kebaikan di sana. Misalkan ketika ada sang Pancasudanya mungkin Lebu Kutiup Angin atau mungkin Satriwirang atau mungkin nanti ada Perahu Pegar atau mungkin yang lain gitu kan. Bolong dan sebagainya. Ketika kita memahami bahwa ada hal lain misalnya Sri-nya kita ke, mungkin ada yang lain mungkin kita punya sifat dasa aksaranya itu dewanya ada. Kemudian kita memahami ada tulusnya ada, dadinya ada. Nah, pada saat itu mana yang mungkin kita bisa kuatkan? Kalau kita tidak tahu apa yang mau kita kuatkan. Nah, itu salah satu cara untuk memahami ke depan. Itu. Dan kalau spesifik juga ada bahwa dirinya kita itu memiliki satu bakat-bakat tertentu. Nah, perspektif dari wawaran ini pun sebenarnya bisa dikonversikan menjadi suatu pembahasan dalam dunia sekarang. Misalkan konsep MBTI, maksudnya kepribadian MBTI, atau mungkin yang lain ya mungkin ada konsep apa namanya itu sanguin, plekmatis, melankolis gitu ya. Plekmatis itu ada juga bisa dikonversikan gitu. Tapi kita harus mengetahui dulu bagaimana pemahaman yang mendasar untuk diri kita sendiri. Nah, setelah usai untuk memahami itu, kita akan mengetahui jejak-jejak kita di masa lalu bagaimana. Jejak-jejak kita di masa lalu itu apakah sudah menjadi bagian baik dalam kehidupan ke depan dan kehidupan sekarang. Kemudian bagaimana kita bisa memahami kehidupan yang akan datang dengan memahami diri kita pada saat ini dan memberi pelajaran, menjawab suatu pembelajaran di masa yang lalu gitu ya. Suatu kemutlakan, suatu hal yang mutlak itu adalah tidak ada orang yang di dalam hidupnya melakukan suatu kegiatan dharma, kegiatan kindness, kegiatan kebaikan gitu ya, dari pikiran, dari perbuatan, dari mulut ya. Kalau misalnya dari paling sulit kan dari pikiran kita mencoba gitu ya, ada tulusnya, ada ketulusan, ada keikhlasan, itu yang harus kita kuatkan terus menerus. Akan mendapatkan suatu jalan yang tidak baik, suatu jalan duka lare roga sang saya gitu ya. Ya mudah-mudahan kita mengetahui bahwa ada suatu frase juga mengatakan bahwa orang lain kok bisa dia mendapatkan suatu keberkahan yang banyak walaupun dia orang jahat gitu kan. Ya mungkin karma buruknya dia masih ada gitu. Karma baiknya dia masih ada. Tabungan karma baiknya dia masih ada dan pada saat itu terus dia melakukan suatu tindakan atau kejahatan adharma gitu. Dan suatu saat tabungannya habis,
Apa yang akan dia lakukan ke depan. Tabungan orang itu kan bukan dalam konsep uh, sang dana, tabungannya itu bukan dalam konsep yang istilahnya dunia anemaya kose, dunia materi aja. Tapi kan ada suatu tabungan-tabungan lain, ya tabungan-tabungan lain yang membuat diri kita itu tidak bisa mampu berubah, itu mungkin ya dari sang cita budi mana aham karanya. Aham kara yang penting, ego itu yang penting. Sang cita, sang mana, sang budi gitu ya. Kalau budi yang berkembang dengan baik, ini suksma sarira di uh, psikologi Hindu ya, dari Samkhya. Kalau misalkan kita bisa meningkatkan budi, mengetahui mana konsep yang buruk, mana konsep yang tidak buruk, konsep baik, gitu kan. Kita bisa memilah itu, maka sang ahamkara itu akan menjadi suatu bagian yang satwika guna. Kalau sudah satwika guna, filternya itu ada, sang budi. Membuat filter sang budi itu menjadi besar itu adalah dengan tetap melakukan suatu pembelajaran baik. Pembelajaran janana, pelajaran sang dharma, dharmika, wijnana. Pada saat itu sudah bisa, pada saat lain sang manah pun akan mendapatkan suatu filter yang baik pada hasilnya. Sang manah itu adalah suatu pikiran-pikiran tentu. Itu pikiran dan ahamkara, manah dan ahamkara itu pasti akan selalu mempunyai berbanding lurus, tidak berbanding terbalik, banding lurus. Ya ahamkara kene, mana pasti kene, ini tergantung dari sang budi itu sendiri. Tuh. Kalau sang cita itu adalah intuisi atau memori gitu ya. Semua akan tersimpan di sana, apapun yang ketiga kamu akan tersimpan di sana, termasuk dari dalam kehidupan terdahulu juga akan tersimpan di sana, di sang cita itu. Nah, sang cita itu nanti akan sang cita itu sebagai suatu hal yang paling dekat dengan sang purusa gitu ya. Dalam dalam suatu penciptaan sang purusa pradana lahir menjadi istilahnya ada sang cita yang dekat dari situ. Sang cita inilah kumpulan-kumpulan dari bagaimana manah raja, manah ahamkara dan budi itu menjadi suatu konsep-konsep yang ada. Nah, ketika sudah cita memiliki suatu kelebihan-kelebihan tertentu, ada kekuatan-kekuatan tertentu yang akan dikembalikan kepada sang manah dan yang lain-lainnya untuk nanti menjadikan diri bisa melaksanakan sesuatu di kehidupan ini. Itu pun juga tergantung dari sang pancamaya kosanya kita, bagaimana kita terlihat. Konsep Wijananda Koyo Maya Kosanya, kebijaksanaan, Mano Maya Kosanya sebagai konsep manahnya kita, mentalitasnya kita, yang bisa nanti terlihat di prana maya kosanya, bagaimana kondisi energinya kita ada di dalam diri. Lalu ada juga namanya namaya kosa. Namaya kosa itu adalah bagaimana habit-habit yang ada dari manukama kosa dan prana maya kosa itu bisa kita jalani, karena namaya kosa adalah sebagai jembatan manusia, sang purusa, sang jiwa dengan materi itu sendiri, material, dunia material itu sendiri. Mungkin begitu dari konsep psikologi kepribadian dalam ruang dharma ini ya. Ini juga yang punya buku baru juga, siapa tahu ya kenan niki dari ide Ratu Titiang Ide Pedanda Kedewayan Keniten kini swasta Agni yang ngambil secara lengkap. Nah, mungkin bisa juga untuk di kalau ingin tang itu bisa coba cek di tiang, atau mungkin juga mampir ke klinik tiang di Tukat Balian dan juga di di Tukat Yaya. Itu nggih. Nggih menika mantan. Ingat mantan iki nggih. Cekinya yang tadi nika sangat
Mungkin sangat bermakna juga. Ada yang mau tenung juga laris, silakan. Jangan. Semoga dia juga pakai tarot juga, biasanya pakai tarot, dan kita coba pakai ceki. Tarot Kalpatar Bali. Ya. Kentan mantan di channel Tiang Mangkin Singapura. Ini meten kesalahan, meten suatu hal yang tidak baik. Nah, di sini mudah-mudahan kita bisa berkembang menjadi suatu seorang dharmika yang benar-benar memberikan manfaat bagi semesta ini. Ya, kita pada dasarnya adalah kalau kita memahami dengan bahwa kita adalah ya sebagai sang awitram dalam dunia ini. Tiang Guslingga Kalpatar Bali. Nah, semoga berkenan dan semoga dapatkan kebahagiaan dari semesta.